Hal sesederhana itu saja tidak sampai. Ternyata terbongkar di persidangan kalau Sugi Nur ternyata hanya sekolah sampai SD kelas 5 dan tidak pernah lulus. Bisa tidak punya ijazah lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main The Blues, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan. Nonton sidang Sugi Nur di YouTube itu menyenangkan. Saya itu ketawa-ketawa karena pernyataan Sugi Nur yang suka tidak masuk akal. Tapi dia itu penuh dengan percaya diri kalau dia pintar. Sugi Nur di kalangan jamaahnya dikenal dan dipuja sebagai ustadz atau ulama. Bisa dibilang Sugi Nur ini termasuk pintar di antara kalangan dia. Karena dia bisa memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya. Dengan pakai brand Gus Nur, Sugi semakin memantapkan dirinya bahwa dia adalah seorang pengajar agama. Dia juga mendandani dirinya dengan aksesoris-aksesoris agama supaya orang makin percaya ke dia. Awalnya memang dia tidak terkenal, tapi dia baru menemukan pasarnya sesudah terjadi polarisasi di dalam politik Indonesia. Sugi Nur kemudian mengambil segmen market pendukung oposisi dan kelompok 212 karena memang di sana banyak orang bodohnya. Sugi tidak mungkin dapat pasar dari pendukung Jokowi yang rata-rata adalah menggunakan akal sehatnya. Dan Sugi Nur tahu kalau dia itu minim sekali pengetahuan tentang agama. Ya wajar saja masa remaja Sugi Nur dihabiskan di pinggir jalan dengan profesi sebagai pemain debus, copet, dan jualan obat di kaki lima yang kerjaannya itu menipu orang. Dan lewat jualan obat itulah Sugi Nur akhirnya tahu kalau dia bisa menghipnotis orang lewat ludah apinya. Karena terus dikejar-kejar Satpol PP, Sugi terpaksa harus menutup lapaknya dan beralih profesi. Kebetulan di negeri ini sedang tren jualan agama, Sugi langsung banting setir ke atas sana. Tidak gampang rupanya dapat jamaah. Sugi langsung mengambil positioning, mencaci maki Jokowi sebagai jualannya dengan bumbu-bumbu makian, jancok, double, matamu picek, dan lain sebagainya. Ternyata laku. Dia lalu diundang ke berbagai ceramah di rumah-rumah. Dan Sugi Nur ini juga tidak gaptek. Dia lalu meluaskan pasarnya dengan podcast di YouTube dan ternyata jancoknya itu menarik perhatian orang. Maka semakin melajulah Sugi Nur diundang ke masjid-masjid untuk ceramah. Kalau kita sempat mampir ke channel Sugi Nur, kita pasti tidak akan menemukan pembahasan ayat, hadis, dan yang lengkap seperti ustaz-ustaz dan ulama seperti yang lainnya. Ceramah Sugi penuh dengan caci maki terhadap pemerintahan Jokowi, hal yang lebih dia pahami daripada ilmu agama. Kalau ada yang mengkritik dia, Sugi biasanya pakai senjata andalannya yaitu mubahala. Mubahala itu adalah konsep memohon azab Allah kepada orang yang berdusta sebagai bukti kebenaran suatu hal, dan konsep mubahala ini tercatat dalam ayat dan hadis ketika Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk menjatuhkan azabnya kepada para pendusta. Tapi itu yang melakukannya adalah seorang nabi yang punya hubungan khusus dengan Tuhan, dan Sugi meniru nabi mungkin juga karena dia merasa ada hubungan khusus dengan Tuhan. Semakin banyak jemaahnya, Sugi pernah kepleset dan masuk penjara. Keluar penjara, Sugi Nur tidak kapok karena dia juga tidak mau kehilangan periuk nasinya. Maka dia mulai membuat konten-konten lagi dengan konsep yang sama, yaitu mencaci maki Jokowi untuk mendapatkan pasarnya. Dan kasus yang menimpa Sugi Nur kali ini adalah ketika dia lewat channelnya mencoba menfitnah bahwa Presiden Jokowi ijazahnya sekolahnya palsu. Dari sini wajar kita tahu kapasitas otak Sugi Nur itu no budget. Bagaimana bisa dia dan Bambang Tri mempertanyakan hal yang sudah diklarifikasi oleh KPU sejak Jokowi menjadi wali kota, gubernur, sampai presiden?
Untuk menjadi pejabat itu tidak mudah. Seseorang harus mengikuti persyaratan ketat lewat dokumen-dokumen bahwa orang itu memang layak mengikuti pemilu. Dokumen pendidikan Jokowi mulai dari SD, SMP sampai kuliah tentu sudah diverifikasi dengan sangat ketat karena negara tidak mau kecolongan. Sebagai contoh, ada pelawak yang bernama Nurul Komar. Dia pernah masuk penjara karena ketahuan memalsukan ijazahnya. Komar pernah ingin menjabat sebagai rektor dengan memalsukan ijazah S2 dan S3-nya. Tapi ya ketahuanlah, negara kan tidak segoblok itu terima ijazah palsu tanpa verifikasi terlebih dahulu. Apalagi yang sekelas presiden, tentu verifikasinya jauh lebih ketat. Jadi tidak masuk akal kalau seorang presiden itu tidak lulus SMP dan memalsukan ijazahnya. Tentu sejak mencalonkan dulu kalau ijazah seorang Jokowi itu palsu, dia sudah masuk penjara seperti Nurul Komar. Tapi ya itu, Sugi Nur tidak sampai otaknya ke sana. Dia tetap kuat pendiriannya kalau ijazahnya Jokowi itu palsu. Saya sendiri heran kok logika berpikir logik untuk hal sesederhana itu saja tidak sampai. Ternyata terbongkar di persidangan kalau Sugi Nur ternyata hanya sekolah sampai SD kelas 5 dan tidak pernah lulus. Pantas saja Sugi Nur cara berpikirnya seperti itu. Saya sejak dulu menolak dipimpin oleh orang bodoh. Jadi ketika saya melihat Sugi Nur dulu mengaku ustadz, sudah saya ketawain. Luar biasanya ternyata pengikutnya si Sugi Nur itu banyak. Mulai dari pengusaha, doktor, profesor, juga ada anggota DPR kayak Fadlison yang kagum sekali dengan Sugi Nur. Itu yang bikin saya kagum kepada dia. Bagaimana bisa orang-orang berpendidikan tinggi itu manut ke Sugi Nur yang SD-nya saja tidak lulus. Tapi ya begitulah Indonesia. Negara berflower yang religiusnya itu luar biasa. Mirip dengan beberapa negara yang tingkat religiusnya tinggi, tapi tingkat pendidikannya rendah seperti Afrika, Kolombia, dan lain-lain. Banyak orang-orang kayak Sugi Nur dengan berbeda agama memanfaatkan kebodohan jamaah untuk kekayaan dirinya. Dan Sugi itu memang fenomenal. Dia itu harus saya kasih penghargaan Janco karena bisa membohongi orang dengan kata-katanya dan cara berbicaranya. Sugi Nur kali ini hebat banget. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.